Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Saya mengajak kita untuk merenungkan lagi firman Tuhan menjelang Paskah ini dengan melihat bagaimana Yesus datang ke dunia ini untuk apa? Mencari dan menyelamatkan mereka yang terhilang dalam dosa, yang adalah kita semua. Saya mengajak kita untuk melihat hal ini seperti berikut. Saya memiliki sebuah film yang cukup menarik. Coba kita lihat bersama. Ini adalah kisah tentang sebuah kapal pada tanggal 18 Februari tahun 1952. Kapal tanker Pendleton sedang mengarungi laut di Amerika Serikat, dan pada waktu itu badai yang sangat besar terjadi dan kapal tanker ini diombang-ambingkan dengan badai yang begitu besar. Ya. Dan kepala kamar mesinnya sudah menyatakan kepada kapten kapal untuk mengurangi akan kecepatan, ya, menjadi 3 knot saja, jadi jalan pelan-pelan di tengah badai. Ya, terjadi negosiasi karena bagi kepala kamar mesin ini menyatakan bahwa ada barusan terjadi retakan di dalam kapal itu, sehingga takut retakan itu tidak akan bertahan. Ya. Nah, karena mereka ingin cepat sampai tujuan, kaptennya tidak izinkan, dan dia terpaksa menggunakan 7 knots untuk bisa berjalan. Jadi dengan kecepatan demikian, kemudian terjadilah sesuatu yang tidak diharapkan. Retakan yang ada itu pecah, sehingga mereka dihantam dengan begitu luar biasa. Dan ketika kamar mesin ini menghubungi anjungan, tetap tidak bisa terhubung, sehingga dia mengutus orang untuk pergi melihat atau pergi menemui kapten kapal untuk memberitahukan bahwa ada retakan yang pecah. Apa yang dia lihat ini sungguh mengerikan, karena ternyata kapal itu sudah terbelah menjadi 2. Nanti maknanya akan saya jelaskan. Dan satu bagian kapal yang adalah haluannya itu sudah di depan, jauh ke depan, yang bagian buritan, yang bagian belakang ini tempatnya mereka. Tetapi malam bagian depan makin hari makin miring, dan akhirnya bagian depan dari kapal itu yang ada kapten dan beberapa awak kapalnya juga tenggelam. Nah, bagaimana mereka mau berusaha untuk bisa di tengah ombak, tidak ada komunikasi, ya, dia butuh banyak orang, tetapi ada yang berkata bahwa mereka yang lain sudah mau pakai skoci penyelamat, sedangkan kepala kamar mesin ini tahu itu tidak mungkin bisa dilakukan. Dia mengambil kampak. Ketika mereka sudah siap-siap untuk turun dengan skoci, dia lakukan adalah pas skocinya lepas. Itu ada yang marah. Tapi ketika mereka melihat skoci itu, mereka sadar bahwa orang-orang yang tadi mau turun dengan skoci itu baru diselamatkan oleh kepala kamar mesin ini, ya, karena tidak ada lagi yang bisa menyelamatkan mereka. Mereka harus ada terus di kapal itu. Mereka turun hancur dengan ombak yang begitu besar. Nah, saya mau ngajak kita untuk merenungkan hal ini dalam Lukas 19 ayat yang ke-10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ya, kalau kita lihat kata hilang di sini,
Dari Lukas pasal 15 kalau kita baca ada cerita tentang domba yang hilang. Berapa domba yang hilang? Hanya ada satu domba. 99 ditaruh di tempat yang berumput biar mereka bisa merumput, sedangkan gembalanya mencari hanya satu yang hilang. Dan itu artinya 1% yang hilang. Kalau kita baca lagi ada dirham yang hilang. Ini semua di Lukas pasal 15. Ada 10 dirham yang hilang, berarti ada 1 dirham yang hilang dari 10 sehingga jadi 10%. Kemudian anak yang hilang. Dari 2 anak, yang 1 terhilang sehingga jadi 50%. Kalau kita lihat seperti ini, kita akan melihat, oh Tuhan, 1% yang hilang kau cari. Ya, maka dikatakan for God so. So itu kata yang panjang sebenarnya. So, jadi karena Allah sangat ya mencintai dunia ini, mengasihi dunia ini, sehingga apa? Ia memberikan His only begotten Son, anaknya yang tunggal, that whoever believe in Him shouldn't perish but have everlasting life. Ya, kita sudah hafal ayat ini. Ya, siapa yang percaya kepadanya tidak binasa tetapi memperoleh hidup yang kekal. Apakah sedemikian saja kasih Tuhan yang ajaib dan dahsyat? Saya mencatat lagi ketika Yesus sedang dalam masa popularitasnya dan dia sedang mengajar, banyak orang mengikuti dia. Nah, ketika dia sedang mengajar seperti itu, tiba-tiba ada kegiatan atau ada aktivitas yang dia lakukan yang aneh bagi orang-orang lain. Orang lain banyak sekali di pinggir pantai mendengar dia berkhotbah di situ, tapi dia bilang, ayo kita ke tengah laut, ya, di Danau Tiberias. Dia ngajak murid-muridnya. Yang anehnya adalah apa? Itu kurang lebih 15.000 lah orang, ya, ada orang tua, anak dan sebagainya. Diperkirakan, ya, dalam masa popularitasnya. Terus dia pergi kemana? Ke pantai, ke danau, di tengah danau yang mana ada badai yang menyambut mereka. Ini merupakan sesuatu yang tidak populer kalau kita bilang dari bahasa zaman sekarang. Tetapi disitulah dia meneduhkan ombak. Yang uniknya lagi adalah dia tiba di Gerasa dan ada satu orang yang dia cari di situ, yang dia bebaskan dari legion, dari banyaknya setan-setan yang merasuk dia, sehingga dia terbebas dan dia mengikut Tuhan. Berarti ada 1/15.000 orang yang dia cari. Dia tinggalkan yang lain, dia cari yang satu ini. Dan mungkin 0,0067%, sangat kecil, itu adalah saya dan saudara. Yang terus dia cari, siapapun yang sudah dia pilih, pasti akan dia cari. Dan itulah Tuhan kita. Coba kita lihat terminologi daripada hilang, apolumi, ya. Nah, kata apolumi ini dari 2 kata, apo dan aletros. Yang artinya apo itu adalah of separation atau terpisah, atau of origin, jadi dari aslinya, original, ya. Sedangkan kata aletros itu artinya destroy, death, hancur, mati, tidak berpengharapan, segala sesuatu seperti itu. Nah, kalau kita melihat 2 kata ini dijadikan satu, artinya apa? Adanya satu keterpisahan dari Allah, dan itu sudah merupakan sesuatu yang dahsyat, bahwa ada keterpisahan dari Allah yang sumber hidup, berarti memang benar kita mati. Atau dikatakan sesuatu yang asli seharusnya, tetapi sudah jadi tidak asli. Dia tidak lagi asli dari blueprint asalnya. Peta yang awalnya itu sudah lagi tidak menjadi peta yang benar karena sudah tidak asli. Nah, dari kedua inilah ketika Adam dan Hawa lari bersembunyi karena mereka merasa sudah terpisah dengan Allah. Maka Allah mencari, Adam, di mana engkau? Kasihnya yang begitu luar biasa, tidak murka dia tonjolkan, tetapi dia malah mencari. Nah, dari sinilah kita bisa melihat bagaimana Allah menyentuh kita kembali untuk membawa kita dari gambar yang hancur total dikembalikan kepada gambar yang seharusnya. Saudara yang terkasih, kalau kita melihat seperti ini, kita bisa menyatakan bahwa manusia sudah mencapai destroy, kehancurannya.
dan itulah kematiannya. Dia terhilang dan binasa dari hadapan Allah. Dalam kondisi seperti inilah, usaha apapun yang kita lakukan tidak bisa, kecuali Allah yang mengulurkan tangannya karena kasihnya yang begitu luar biasa dan dalam bagi kita. Dia mencari kita, umatnya, anak-anaknya yang berdosa itu. Saudara, kalau kita refleksikan dalam kehidupan kita ini terhilang dari Allah. Dosa itu membuat kita keluar dari anugerah Allah dan hidup dalam murka Allah yang menyala-nyala. Kemudian keterhilangan kita harus ditemukan hanya oleh Kristus, tidak bisa yang lain. Karena dialah anak Allah yang datang dari surga dan hendak membawa kita kembali ke surga dengan proses bagaimana dia disalibkan menggantikan kita. Kita harus ditemukan dan kita harus dibawa oleh Kristus sampai gambar kesempurnaan kita yang sudah rusak itu diperbaiki dan kita menjadi seperti originalnya lagi. Ya, kita tidak layak di hadapannya, kita layak dihukum selamanya. Tetapi kasihnya yang luar biasa, gambar itu dipulihkan. Karena itulah gambar Kristus. Makanya ketika Tuhan berkata bahwa kita harus kembali serupa dengan gambar anaknya, artinya apa? Artinya gambar itu dipulihkan dari yang tadi sudah rusak, dipulihkan kembali. Saudara yang terkasih, saya mau lihat bagaimana luar biasa kasih Tuhan itu dengan kita lanjutkan film yang tadi. Ini adalah satu tim yang karena sangat ingin menyelamatkan orang-orang yang terhilang ini di tengah lautan. Mereka datang dan harus melewati sebuah area di mana di situ ombak begitu besar. Jadi dia semacam barrier dari pantai, ya, di mana kalau mau lihat barrier itu biasanya tenggelam deh orang di situ, ya. Karena mungkin ada bagian-bagian yang dangkal yang membuat ombak yang begitu besar akan membuat ombak itu jadi semakin besar. Dan ini dialami oleh, ya, Weber dan teman-temannya. Tapi ini mereka Coast Guard, ya, penjaga pantai yang harus menyelamatkan orang-orang yang terhilang di luasnya lautan yang besar itu. Nah, orang-orang yang tadi di kapal Pendleton itu sudah mereka merapat ke arah pantai, tapi tidak bisa, ya, hanya sampai di batas itu. Dan mereka sekarang dicari oleh orang-orang yang luar biasa berani. Sampai bahkan kompasnya mereka sudah punya kompas diombang-ambing oleh ombak jadi hilang. Dan mereka tetap berani untuk maju untuk menyelamatkan angkat orang-orang di kapal Pendleton. Banting sana, banting sini, terus beberapa jam mereka alami seperti itu. Tapi mereka punya hati yang luar biasa untuk menyelamatkan orang yang sebentar lagi akan tenggelam. Ya. Ini kondisi adalah apa? Mesin mereka mati dan siap-siap ombak yang besar sudah menghadang mereka. Tapi bagaimana mesin itu balik hidup lagi dan mereka menantang lagi ombak itu. Akhirnya mereka jalan dengan terus berusaha. Dan apa yang mereka dapati? Ketika mereka melihat seperti ini, ternyata mereka keluar dan tempat ada kapal di situ yang sudah tinggal separuh. Dan orang-orang di kapal itu sudah tidak punya pengharapan. Saya membayangkan bagaimana kasih Tuhan yang luar biasa. Dia datang jadi manusia untuk menyelamatkan kita, mencari yang terhilang, sama seperti orang-orang ini. Dan akhirnya orang-orang yang terhilang itu mereka cari, kok tidak ada orang. Ternyata mereka berpikir orang-orangnya semua sudah terhilang di ombak yang begitu besar dan ini merupakan bangkai kapal. Ternyata tidak. Ada orang-orang di situ yang akhirnya melihat mereka. Dan sebentar lagi mungkin mereka akan mati, jadi sudah pasrah. Tapi ketika melihat Skoci penyelamat ini, ya, dia panggil teman-temannya dan mereka masih ada
32 orang yang bertahan di kapal itu. Kapalnya hanya bisa muat 12 orang, termasuk mereka ada 4 orang. Sedangkan yang mau ditolong ada 32 orang. Ditambah mereka berarti 38 orang, 36 orang. Dan akhirnya mereka satu persatu masuk ke dalam skoci dan kapal itu terseret arus. Dan akhirnya hanya ketika mereka sudah sampai di skoci itu, kapal itu karam ke dasar laut. Ya. Jadi mereka ditolong tepat pada waktunya. Setelah itu mereka nggak punya kompas, tidak tahu di mana kota atau di mana pelabuhannya. Mereka bisa terdampar di mana saja. Akhirnya mereka melihat cahaya. Dan kisah ini pun menjadi luar biasa karena ini merupakan kisah nyata pada tahun 52 itu. Ya. Sehingga ini merupakan sebuah penyelamatan dari Coast Guard, penjaga pantai yang luar biasa. Mereka menyelamatkan 32 orang dari SS Pedelton. Saudara, saya mau katakan bahwa kita ini terhilang di ombak di lautan yang luar biasa. Tetapi karena kasih-Nya, Tuhan itu datang dan mau menolong kita. Kita perlu merenungkan itu di saat kita akan menyambut Paskah, supaya kita semakin sadar betapa besar kasih dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, bagaimana Allah membawa kita, ya, dengan jalannya, dengan salib, supaya kita diselamatkan dari keterhilangan kita. Akhirnya 32 orang, 36 orang di dalam skoci kecil punyanya Bernie Weber dapat sampai ke pantai dan mereka semua terselamatkan. Saya berharap kisah ini mau memberikan kita sebuah dasar bahwa kita yang terhilang kemudian ditemukan, kemudian Tuhan memimpin hidup kita dan membawa kita, memulihkan kita dari gambar yang rusak, memulihkan kita dari kehancuran, dari murka Allah, menyelamatkan kita dari amarah murka Allah, dosa, dan itu membawa kita untuk semakin menghayati bagaimana kasih Allah dalam kehidupan kita. Saya berharap kita bisa mengingat nantinya akan memorial among the people of Israel. Ini ada sebuah tugu yang akan kekal, ya, yang nanti akan kita lihat dari kisah daripada Yosua 4 ayat 7 untuk membawa kita memahami akan Minggu Paskah yang akan kita hadapi minggu depan. Saya berharap ini menjadi berkat dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.